Oke, cerita anime pun berlanjut. Di sini kita dilihatkan rumah lusuh yang keadaannya lagi sepi. Ternyata lusuh berada di dalam sambil mengoperasikan peta bintangnya. Berkat banyak pendapatan baru-baru ini, satu-satunya belimbing yang dijual di toko juga bisa dibeli. Ucap lusuh melihat belimbing itu kelihatannya seperti kekuatan yang besar. Akan ada 7 pembaruan lagi pada 14 sampai 2 Desember, ucap lusuh. Melihat belimbingnya. Wah, ini buah yang menarik. Ia pun lantas membelinya. Di situ nampak ada kekuatan dan energi yang besar dari belimbing itu. Seketika lusuh terlihat sangat aneh, mengeluarkan cakra biru dan terlihat sangat super power. Setelah belimbing itu dirilis, aku bisa merasakan energi di dalamnya, ucap lusuh melihat belimbing itu yang kelihatannya memiliki aroma yang sangat besar. Karena itu disebut buah di toko, itu harus menjadi hal yang baik untuk dimakan, ucap lusuh. Lupakan. Tiba-tiba setelah memakan itu, dari dalam tubuhnya mengeluarkan energi yang cukup kuat. Nampak energi berwarna hijau di tubuh lusuh yang memancar dari tubuhnya. Ini adalah terlihat peta bintang. Debu bintang menyala. Bintang pertama dan kedua cluster menyala. Nampak bintang-bintangnya menyala ketika lusuh memakan buah belimbing tersebut. Dan ia merasakan banyak kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Lantas ia berusaha memukul dengan kekuatan yang kuat yang berwarna kuning. Kondisi fisik tidak pernah lebih baik. Ia merasa sangat bahagia dan fisiknya terlihat kuat saat ini. Seketika dia diam dan kaget setelah ia pukulkan tangannya ke tanah. Lantai maksudnya terlihat sedikit aneh dan agak kaku. Apa yang menyakitkan? Ya ini sakit, ucap lusuh. Nampak di sana Xiaoyu telah melihat lusuh. Apa yang terjadi barusan? Ucap Xiaoyu. Apakah ada sesuatu yang jatuh darinya? Ucap Xiaoyu. Lusuh pun kaget. Tidak, aku membenturkan kepalaku ke dinding. Ucap lusuh membohongi Xiaoyu. Pikirkan tentang segalanya. Anda masih ingin mendukung saya? Ucap lusuh. Apakah saya salah dengar? Terlihat Xiaoyu melihat ke luar jendela. Lusuh datang dan lihatlah itu. Sepertinya Xiaoyu melihat sesuatu dan terlihat terasa aneh. Seseorang baru saja jatuh dari langit. Ucap Xiaoyu. Lusuh pun bergegas. Karena ia ditarik kepalanya oleh Xiaoyu. Anda tidak bisa keluar untuk bermain selarut ini dan bahkan tidak berpikir untuk menonton apapun. Ucap lusuh. Lantas lusuh digeret oleh Xiaoyu. Lihat, ayo lihatlah, itu benar. Anda lihatlah sendiri. Lusuh pun kaget, ternyata ada seseorang di luar. Benar-benar tidak bisa kan? Pikir lusuh, nampak melihat orang merah. Itu bukan pesulap merah ya. Saya menghapus benar-benar hilang. Apa? Di situ orang yang tadi, pikir lusuh keheranan kenapa orang yang di sirkus tadi berada di sini, padahal dia sudah ditangkap oleh jaringan surgawi. Lantas lusuh heran dan menatapnya. Apa mungkin, pikir lusuh, itu dia. Mereka pun bergegas keluar dan melihat-lihat apa gerangan yang terjadi. Nampaknya lusuh sudah mengetahui bahwa orang itu baik-baik saja. Bagaimana melakukan? Selamatkan dia, ucap Xiaoyu. Hubungi 120 tetapi saya dengar Anda akan dikenakan biaya untuk
kunjungannya, ucap Lusu. Katakanlah kita tidak mengenalnya sama sekali, biarkan dia bangun dan membayar sendiri, ucap Sioyu. Emosi negatif pun keluar dari C. C adalah orang yang tidur itu, dia hanya berpura-pura dan ingin diselamatkan oleh Lusu. Kamu pura-pura pusing, pikir Lusu karena sudah mengetahui kondisinya melalui peta bintang. Digambarkan bahwa peta bintang adalah hal yang luar biasa. Mengetahui bahwasanya orang itu berpura-pura atau tidak, dia seharusnya menjadi manusia super yang disebutkan dalam berita tadi. Tapi karena sekarang aku hanya bisa berbaring di tanah dan berpura-pura pusing, itu artinya orang tadi hanya berpura-pura. Apakah kita mau mengambilnya dan kita bawa ke rumah? Tidak, bawa keluar halaman, jangan bangun dan katakan dengan jelas, ucap Lusu. Emosi negatif pun muncul dari C plus 470. Apakah Anda ingin dia minum? Ucap Lusu. Ucap si Wahyu maksud saya kepada Lusu. Betapa lambatnya merebus air, beri makan salju saja. Emosi negatif pun muncul keluar dari C plus 170. Adakah kebiasaan rakyat ini begitu sederhana, pikir Lusu. Nampak orang itu batuk. Si merah itu batuk dan berkata, bisakah kamu membantuku untuk masuk ke rumah? Ucap orang itu. Lantas Lusu pun mengatakan, tidak, kamu tidak boleh masuk ke rumah. Ucap Lusu. Dan Lusu pun lantas kelihatan tidak tahu. Anda tidak bisa bergerak, ucap Lusu sambil memegang tubuhnya. Nilai emosi negatif pun muncul dari Liang C plus 800. Biar aku bangun dulu, ucap orang itu. Tidak, kamu perlu istirahat, ucap Lusu sambil menekan tubuhnya. Wah, ini sangat dingin, ucap orang itu. Dari Liang Zhu pun muncul emosi negatif. Keren abis biarkan emosi negatif, ia lebih ganas. Lantas kemudian ada yang aneh. C pun merilis. Dari tangannya api yang menyala-nyala. Lusu pun kaget dan bingung. Wah, awas, tidak. Hei ikan kecil, ayo pergi, ucap Lusu kepada si Oyo. Lantas kemudian si Oyo melemparkan sesuatu ke tangannya. Sampai api itu padam. Cus, terlihat orang itu aneh. Hei, Anda melepaskan Lusu. Anda sebaiknya melepaskan Lusu. Kalau tidak, saya akan lempari kamu, ucap Xiaoyu. Sambil meliris apinya lagi, orang itu pun bingung. Tiba-tiba dalam tubuh Lusu memancarkan sesuatu yang sangat luar biasa dan besar. Kelihatannya akan menarik kekuatan. Namun tidak, ternyata orang itu tidak menyalakan api lagi. Lantas ia menggandeng tangan Lusu. Oh, tolong aku, biarkan aku ikut dengan Anda. Lantas Lusu berkata, apakah Anda sudah cukup? Ucap Lusu. C pun berkata, laki-laki, biarkan aku pergi. Ya silakan, lain kali jangan lupa main kesini lagi, ucap Lusu. Si merah itu pun bergegas lari. Saya pikir orang yang membuat manusia salju seperti ini bisa menjadi baik dan penyayang, ucap C dan terbirit-birit untuk pergi. Aku benar-benar dibutakan, ucap C. Lantas tiba-tiba ada seseorang yang mendekat, Lusu pun melihatnya. Ternyata itu adalah jaringan surgawi yang sedang berada di sana dan berlari untuk mengejar C. Pria berbaju hitam. Betulkah pria bernama Liang C itu kabur dari pria berbaju hitam itu? Pikir Lusu. Tapi saya tidak melihat ada luka di tubuhnya. Mengapa begitu kosong?
Apakah dia menyalakan api di pusat kota kemampuan berlebihan? Ucap Lusu. Lantas kita diperlihatkan Xiaoyu yang berkata, itu adalah kelas E memiliki kekuatan yang sungguh serius. Ucap Xiaoyu. Lantas Lusu berkata, Anda jangan khawatir, tenang saja. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Saya juga terbangunkan, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Ya, kemudian Anda membakar saya dan melihat, ucap Xiaoyu. Besok saya harus bangun pagi untuk jualan telur. Tidur dulu, selamat malam, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Dan cerita pun berakhir di sini.